Syekh Subakir tahu tentang negeri ini, tapi ia tak bisa menyelamatkan semua isinya. Tapi Entahlah, bentuk spiral, batuan logam, dan kedalaman ini bukan bumi yang aku kenal. Astaga, ini kota yang sama seperti dalam buku Plato. Sejak ribuan tahun, ramalan kuno tersembunyi di bawah tanah Jawa. Kini, tanda-tanda itu mulai bangkit. Seorang pemuda bernama Arya tak sengaja menggenggam kunci yang ditakuti dunia. Dikejar oleh bayangan, diburu oleh organisasi rahasia. Arya harus memilih antara kebenaran atau kehancuran. Setiap langkahnya mendekatkannya pada sebuah kota yang seharusnya tidak pernah bangkit kembali. 7 kunci, 7 langit, dan 1 takdir terakhir. Atlantis, ramalan yang terkubur, petualangan Arya baru saja dimulai. Jangan untuk pergi. Hanya keberanian yang mengambil langkah antara harapan dan kehancuran. Dahulu kala, sebelum Mesir membangun piramida, sebelum Babilonia mendirikan menara, sebuah ramalan telah diturunkan. Ramalan tentang negeri agung yang akan tenggelam dan bangkit kembali dari arah timur. Langit telah bicara, bintang jatuh dari utara, laut naik ke daratan, dan bumi menelan keangkuhan manusia. Ia membuka mata perlahan. Sebuah negeri besar akan lenyap, tapi serpihannya akan muncul di timur jauh, di tanah yang dikelilingi gunung api dan laut yang gelisah. Jika ombak menelan daratan dan cahaya hilang dari langit, maka negeri cahaya akan bangkit, bangkit melalui darah, doa, dan pengorbanan. Ramalan itu dicatat, disembunyikan, dan dilupakan. Tapi waktu berjalan, ramalan tak pernah mati, hanya menunggu manusia mengulang kesalahannya. Ribuan tahun setelah ramalan diturunkan, di sebuah tanah yang dianggap tertua di jawad sejarah, yang terlupakan mulai membisikkan jejaknya. Gunung Padang, sebuah teka-teki batu yang menunggu dijawab. Ada seorang arkeolog yang terobsesi dengan jejak peninggalan tersebut, yaitu Arya, arkeolog dari Indonesia yang ingin mengungkap abad kekosongan yang hilang. Ini Pak Rianto, struktur ini bukan cuma fondasi. Ini semacam pelindung untuk sesuatu yang sengaja disembunyikan. Tapi entahlah. bentuk spiral, batuan logam, dan kedalaman ini. Simbol ini tidak cocok dengan konstruksi budaya manapun di Nusantara. Aku pernah lihat di manuskrip Plato tentang Atlantis. Tapi kenapa ada di sini? Ah, Mbak Arya, jangan bilang ini Atlantis kayak yang di TV. TV itu tempat ini mulai nggak enak auranya. Saya merinding nih. Malam itu, setelah menyentuh artefak, Arya tertidur pulas. Tapi bukan tidur biasa. Ia tenggelam dalam mimpi, atau lebih tepatnya, tertarik ke dimensi ingatan yang tak pernah dikenal manusia. Dan muncullah sosok wanita misterius perlahan. Ia tahu, ini baru permulaan. Nah ini,
Ini bukan bumi yang aku kenal. Apa ini nyata? Astaga, ini kota yang sama seperti dalam buku Plato. Kau menjejakkan kaki di kota cahaya yang telah dikutuk, Atlantis. Kau suapa? Apa ini nyata? Atlantis belum mati, Arya. Ia hanya tertidur. Tapi dunia sedang mengulang jalannya. Tunggu. Apa maksudmu? Kau menjejakkan kaki di kota cahaya yang telah dikutuk, Atlantis. Setelah penemuan di Gunung Padang, Arya melacak jejak berikutnya ke timur mengikuti petunjuk. Di kaki Gunung Kelud, tersembunyi sebuah desa tua. Di sanalah naskah kuno yang tak pernah tercatat sejarah, menunggu untuk dibaca kembali. Arya berjalan menyusuri jalan desa berkabut, melewati rumah-rumah kayu lawas. Ia sampai di rumah panggung penuh tanaman rambat rumah Mbah Rekso. Dan malam itu, Arya menyadari bahwa Atlantis mungkin bukan di barat seperti yang dipercaya dunia, tapi di bawah kakinya sendiri, di tanah yang ia injak setiap hari. Permisi Mbah, mohon maaf saya mengganggu. Ini saya dapat petunjuk tentang naskah kuno yang katanya disimpan di sini. Banyak yang datang mencari, tapi hanya sedikit yang diizinkan membaca. Mari masuk ke dalam.
Apa kau siap melihat yang tak seharusnya diungkap? Saya siap, Mbah. Saya tidak ingin menguasai, hanya ingin memahami. Lihat, perhatikan ini. Baik. Baik. Atalanta Nusantara. Sebuah negeri yang tenggelam karena keangkuhan. Syekh Subakir tahu tentang negeri ini. Tapi ia tak bisa menyelamatkan semua isinya. Dengan naskah kuno sebagai panduan, Arya menuju Gunung Kelut, bukan untuk menaklukkan, tapi untuk membangunkan. Di sanalah segel terakhir dan kota yang tertidur selama ribuan tahun. Arya berbisik saat mendekati lokasi. 3 batu segel, 1 di utara, 1 di selatan, dan 1 di tengah pusaran. 3 batu segel, 1 di utara, 1 di selatan, dan 1 di tengah pusaran. Apa ya? Apa ini? Ini Atlantis, di bawah tanah Jawa. Kau adalah darah dari mereka yang menjaga terang. Karena kau tidak ingat, bukan berarti kau bukan bagian dari mereka. Perjalanan Arya belum selesai dan masih panjang, penuh petualangan. Tebing pantai selatan Jawa di waktu fajar. Ombak besar menghantam batu. Arya berdiri sendirian menghadap laut. Ada tempat di bumi ini di mana laut menyimpan suara masa lalu. Satu pesan terakhir dari mereka yang hilang. Di antara palung dan pulau tak bernama, jantung bumi berdetak. Tempat ini seperti memanggilku.
are. Atlantis, I will find you.